Anda menyaksikan spesial event bedah buku Ahok bersama saya, Dora Edward. Pemirsa, calon gubernur DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama hadir di acara bedah buku A Man Called Ahok. Di acara tersebut selain membahas buku yang ditulis Rudy Valinka, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menerima keluh kesah warga Jakarta terkait pemerintahannya selama ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk mengikuti acara bedah buku A Man Called Ahok. Ya, ini penting ya. Orang bilang Pak Ahok tuh keras kepala gitu ya. Dia waktu kecil pelajaran matematikanya agak kurang, kalah sama temen kelas sebangkunya dia. Namanya Pak Yono waktu itu. Jadi dia mau nyontek. Beliau sempat waktu itu menyontek, tergoda juga nyontek gitu ya. Terus sama Pak Sayono dibilang begini, Hok, lu kan anak orang kaya, bapak lu tauke, ya bapak lu tauke. Jadi kalau lu nyontek sama gue, ntar lu kan jadi pedagang. Sementara gue ya jadi petani aja. Sebenarnya kalau orang sekarang ini tersinggung dong, lu kok pelit banget sih nggak mau kasih nyontek. Tapi beliau mikirin, iya juga ya. Nah makanya sekarang Pak Ahok pun begitu. Kemarin ketika dia ngomongnya keterkesannya meletup-meletup, orang bilang kasar, sekarang udah beda. Namanya bukan Ahok lagi, iya Pak ya. Udah halus sekarang, bukan kayak Ahok lagi sang. Saya bilang bapak ini dari mana Sunda. Nah jadi beliau mau mendengar kalau itu dirasakan benar gitu loh. Nah mungkin hari ini juga sama, Pak Ahok banyak musuh di Jakarta. Tapi ketika ketemu beliau yang salaman dulu loh. Nah jadi begini, kalau saya ngomong terus kayaknya nggak asik. Hari ini spesial buat Pak Ahok. Spesial buat Pak Ahok, saya manggil Ustadznya langsung datang ke sini. Ada. Silakan Pak Ustadz Agung di sini. Beliau langsung dari Belitung. Apa langsung jawabnya ya Pak Agung ya? Perkenalan diri Pak. Langsung aja. Saya dari Belitung Timur. Dulu-dulunya seorang pengaji Arifan di sebuah TPA sekampung dengan beliau di Belitung Timur di Kantor di Kota Rastapelangi. Semua orang Muslim mengidam-idamkan dan mendambakan untuk naik haji, termasuk saya berpuluh tahun. Jadi suatu ketika begitu dia banyak meledak-ledak dalam hati saya hanya nekat nabung di bank Sumsel yang ada di Belitung 50.000 rupiah. Sementara saya lihat di sebelah saya bapak-bapak ibu ada yang nyetor 20 juta, 25 juta, 30 juta. Jadi kata bank Sumsel, Pak cuma segini Pak ya? Ya segini aja lah dulu, 50.000, sementara yang lain puluhan juta. Selama beberapa bulan saya kaget kelihatannya sedih, nambah 10 juta seperti yang ditulis di buku Bangun Diri. Nambah lagi 10 juta. Allahu Akbar. Saya tanda-tanda siapa gerangan pelakunya. Saya diam ya, sholat tahajud malam berdoa terus. Kemudian suatu ketika ada seorang dari pemerintah daerah, waktu itu beliaulah bupatinya Belitung Timur yang pertama kali terpilih. Kalau bupati juga masih pas-pasan, belum seperti sekarang udah masih di kantor lama begitu, sekolah SD di Manggar. Begitu belum ketemu saya, nggak banyak basa-basi, langsung masih urusan rekening. Saya ini pasti isinya begini. Langsung dikasih ini Pak Agung. Ini memori Bapak. Ini uang untuk Pak Agung naik haji 30 juta sih. Banyaknya duit saya.
Sementara uang yang sudah ditabungan itu adalah 20 juta lebih kalau nggak salah. Ditambah lagi dari dulu 30 juta. Wow, subhanallah. Jadi saya terima. Dan langsung banyak duit saya. Udah itu baru dia ngomong, tapi kembali lagi duit saya 20 juta Pak. Lupa dikembaliin Pak. Kalau Pak mau tahu, yang ngisi uang rekening utama lagi itu uang pribadi saya 10 juta. Kalau tunggu dari pemerintah daerah dan bagian sosial, lama buat mereka di antrian tunggunya lama. Jadi saya sekali tanya, ya Allah, sebegitu jauhnya seorang Ahok dalam diri saya. Selalu saya pegang tangannya, terima kasih Pak Ahok, terima kasih. Saya tidak akan melupakan desa baik Pak Ahok. Waktu dia sebelum sih cerita jauh biasa aja. Saya dulu sering SMS-an terus udah nggak usah dipikirin. Padahal saya diundang Natal, saya nggak pernah datang. Ini nggak pernah datang. Cuma terakhir waktu reses belum jadi ketua DPR RI, belum open house, baru saya datang untuk yang terakhir. Nggak pernah datang aja begini. Subhanallah, luar biasa. Sampai-sampai SK-nya yang masih cap basah Pak Ahok itu masih belum bupatinya, ada tangan lu aslinya. Bang Suyan itu Pak Ahok sama guru juga tadi masih Pak punya megang ya, masih cap basahnya ada di tangan Muridin itu. Allah, udah selesai naik haji, saya juga mendoakan beliau. Kemudian beliau terus nyalon di calon gubernur di Bangka Belitung, provinsi Bangka Belitung. Saya meneruskan visi-misi beliau, salah satunya beliau untuk membangun sebuah pondok pesantren yang masukkan masih dari kawanan beliau. Namanya itu Al Qudus. Di Indonesia, di dunia nggak ada pesantren yang namanya Al Qudus. Iya. Akhirnya wajar aja masyarakat tokoh agama yang ada di masyarakat Belitung Timur, tokoh agama termasuk Alon Bagi, nggak ada yang setuju. Iya. Soalnya kan Indonesia ini kan mau gereja. Ya kalau di Islam itu ada ya Kudus, ya Salam, nama-nama Asal-Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Jembar, kan begitu. Cuma karena Islamnya cetek barangkali ya. Saya itu lebih cetek lagi sebenarnya. Akhirnya orang-orang tua tokoh agama setuju aja dirubah namanya, ngikutin aja, jangan sampai jadi fitnah pro dan kontra. Akhirnya namanya Darul Jadid. Di gambar itu ada sama-sama, dan salah satu ustadznya yang ngajar itu adalah saya. Makanya saya bilang ada beberapa kawan-kawan Mas Gede dari Jakarta ke sana, ada 2 kali Pak. Nggak gitu-gitu amatnya penista agama, yang membahayakan penista hati dia. Kangen banget ya mau belum mau pulang aja. Satu lagi, dia diteruskan oleh adik beliau Pak Basuri. Pak Basuri nggak kalah dengan beliau. Kalau beliau sering menolongi orang-orang haji, termasuk Pak Kemenak Menteri Agama Kabupaten itu, keluarganya dikasih. Termasuk ada kawan saya, ini sisanya 20 juta Pak, mau saya kasih Pak Jahani. Kalau dekat beliau bukan naik haji, itu positif berangkat dan berangkatnya bareng saya, tapi nggak ngakuin itu. Baru berangkatin dari beliau. Benar kata Pak, bukan Pak, Tauti, kesina beliau sering disakiti, sering dihianati, sering didustai, tapi beliau jalan terus saja. Ada beliau Pak Basuri yang Bupati Belitung Timur barusan beliau kemarin ya. Itu juga nggak kalah, kalau mau kalah. Kalau saya paham naikin haji orang-orang bisa, kenapa saya enggak? Tapi saya lewat program haji daftarnya ada 20 tahun, 30 tahun, sampai 20 tahun. Akhirnya naikin jamaah orang-orang yang tukang kubur dari kubur, tukang nyapu masjid, marbot masjid, tukang melahirin anak, terus pokoknya tukang mijit orang-orang tua dan sebagainya, sejumlah 100 orang. Ini
Berarti nanti Pak Ahok naikin haji tukang bikin Alexis. Biar insaf. Bercanda ya Bu ya, jangan ngantuk. Tolong jangan disebarin. Oke, nah itu menarik ya, hal-hal yang selama ini saya juga baru tahu karena saya baca buku ini. Dan satu hal sih yang membuat masukan buat pribadi saya dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini, bahwasanya kalau kita pengen berbuat baik, ya cuma satu bunyinya, mau berbuat baik, udah itu aja, nggak perlu lihat yang lain-lain. Dan dari tadi mau Ustaz cerita, Pak Ahok bisik-bisik ke saya. Lupa nih. Beliau udah nolongin orang terus lupa. Lah saya kagak pernah nolongin, ingat terus. Kan waktu itu sebelum Pak Ahok kan juga banyak yang menjabat di posisi yang sama gitu. Saya dengar malah zamannya Pak Ahok pertama kali jadi bupati itu pertama kali ada kebijakan buat jaminan kesehatan, buat gratis pendidikan pada masa itu di daerah kabupaten. Silakan. Berdiri Pak biar kelihatan. Jujur aja saya gimana ceritanya dia. Saya kira saya dipengaruhi dari seorang bapak saya ya. Bapak saya ini orang kampung. Betul-betul tinggal di kampung. Jadi kalau orang dulu kalau bilang Gantung, Kota Laskar Pelangi itu tuh kampung banget. Karena dulu bukan kabupaten, hanya kecamatan. Saya masih ingat waktu bapak saya meninggal tahun 97. Ini tahun 97 nih. Kalau saya udah modern ya. Waktu pulang, karena jenazahnya dibawa pulang dari Jakarta udah malam. Mertua saya ikut pulang pertama kali, istri saya ikut pulang pertama kali, pulang ke Belitung nih. Sampai Belitung udah kubur, udah pulang, istri saya bercanda begini. Waduh, dia cerita sama ipar yang lain, tau gak? Kita ketipu sama gaya Ahok ya. Ketipu apa? Gayanya kok kayak anak megapolitan, gak tau orang kampung banget gitu. Belitung ini koki dari Lima ya. Makanya kalau tahun 2012 Pelangi itu kebayang. Kita ini tiap kecamatan dulu punya lapangan golf kayaknya. Ini uang ini punya lapangan golf. Tinggal tuh ke lapangan golf udah hancur ya. Oke tiap kota lapangan tenis gak usah ngomong. Biliar gak usah ngomong. Voli basket gak usah ngomong. Lapangan tenis mah udah mewah. Lapangan golf tiap kecamatan. Jadi saking PD5 di daerah lalu itu karena terlalu boros. Nah di tengah situasi seperti itulah kami dilahirkan di kampungnya. Bapaknya itu orang kampung lagi, selatannya lagi. Itu di Dendang itu lebih kampung lagi. Itu betul-betul rumah besar kakek saya dulu belum ada kawasan 5. Satu rumah gedung besar, rumah kayu. Sampai sekarang kita masih jalan. Itu rumah kakek saya, rumah besar, tangguh. Dan bapak saya hidup dari situ. Saya masih ingat dulu ada PP 10. Supaya kebayang keluarga saya seperti apa. PP 10 tahun 59 kalau salah. Semua orang turunan Cina itu ditanya mau pilih warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Yang mau pilih warga negara Tiongkok dapat barang pulang ke Tiongkok. Ketika PP 10 ditawarkan, nenek saya bilang buat apa kita pulang ke Tiongkok? Pulang ke Tiongkok kita ini nggak punya saudara, nggak ada isuran, nggak ada apapun. Mereka putuskan tetap tinggal di kampung itu. Jadi saudaranya orang Melayu semua yang campur aduk ini. Nah bapak saya tumbuh berkembang dengan situasi seperti